Kita akan melanjutkan kuliah kita dan kita akan membahas tentang dasar-dasar statistik sosial untuk sesi ini, dan kita langsung pada materinya. Oke, walaupun ada perbedaan dalam pandangan berkaitan dengan pengertian statistik dan statistika, tapi intinya eh, ya bagi saya itu sama saja. Artinya jika pengertian statistik itu dipahami sebagai suatu bentuk ukuran dari sekelompok data atau angka-angka, maka sebenarnya ini juga menjelaskan berkaitan dengan seperti apa sih metode atau pendekatan yang dilakukan ketika mengukur data-data dari sekelompok data. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan, dan intinya kan statistik sosial itu ataupun statistika sosial itu kita diarahkan untuk menggambarkan sekaligus menghasilkan suatu kesimpulan atas data-data yang kita tafsir atau analisa, yang kita gambarkan, yang kita jabarkan, yang kita uraikan. Lebih lanjut, jadi mengenai statistik, sehubungan dengan cara pengolahan data, maka statistika ataupun statistik ya, sosial itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu statistik deskriptif. Jadi di sini statistik deskriptif itu berkaitan atau berkenaan dengan bagaimana cara kita mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah dipahami. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan berkaitan dengan statistik deskriptif, sehubungan dengan upaya-upaya menggambarkan, mendeskripsikan, atau menjabarkan atau menguraikan data-data dari sekelompok data. Yang pertama itu kita menentukan ukuran dari data seperti nilai modus, rata-rata, dan nilai tengah atau median. Yang kedua, kita dapat menentukan ukuran variabilitas data seperti variasi atau varian berkaitan dengan tingkat penyimpangan atau deviasi standar dan jarak. Kemudian yang ketiga, kita dapat menentukan ukuran bentuk data, misalnya berkaitan dengan kurtosis, plot,
ataupun skewness. Dan berkaitan dengan statistik inferensial atau kemudian dipahami sebagai statistik induksi. Jadi statistika atau statistik inferensial itu merupakan serangkaian teknik yang kita gunakan atau umumnya peneliti gunakan untuk mengkaji, menaksir, dan kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Dan karena itu, karena dilihat berdasarkan uraian itu, maka statistik inferensial juga disebut statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Kalau kita lihat dari tekanan statistik inferensial, maka statistik ini mencakup yang pertama itu berkaitan dengan probabilitas atau teori-teori kemungkinan. Kemudian yang kedua itu distribusi teoritis. Di sini maksudnya distribusi teoritis, bagaimana teori-teori itu dipahami dalam bentuk penjabaran angka, atau bagaimana teori itu kita gambarkan dalam keterkaitannya dengan kesimpulan dari suatu data, baik kita nanti arahnya mau masuk ke verifikasi atau falsifikasi. Dan yang ketiga itu kita bisa lihat dari sampling dan bagaimana sampling distribusinya. Kemudian yang keempat, di sini kita akan mencoba membangun teori-teori kemungkinan, atau kita membangun asumsi, atau kita coba menyambungkan, membuat korelasi pemikiran kita dengan bentuk hipotesa berkaitan dengan populasi, atau kemudian kita sebut sebagai pemikiran dari suatu populasi. Dan yang berikutnya, yang kelima, kita bisa melihat itu berkaitan dengan uji hipotesis rata-rata. Yang keenam, ada kaitannya dengan analisa korelasi atau analisa varian ANOVA, dan uji seberapa besar itu akurat atau uji signifikansi. Dan yang berikutnya kita bisa lihat dari analisis regresi untuk kepentingan-kepentingan kita dalam memprediksi atau meramalkan. Dan ini yang terakhir, analisis kovarian, artinya kita menganalisis sejauh mana hubungan-hubungan antar varian. Oke, jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa statistik deskripsi atau statistik deskriptif itu hanya sekedar menggambarkan saja data-data atau angka-angka yang kita perhatikan, yang kita ingin uraikannya, yang kita jabarkan. Sementara statistik inferensial atau statistik induksi lebih kepada upaya kita untuk setelah kita gambarkan, setelah kita jabarkan, setelah kita uraikan, kita tarik kesimpulan. Tapi sebenarnya di sini saya memahami tidak jauh berbeda sih antara statistik deskripsi dan statistik inferensial. Sebagai contoh, ketika saya menggambarkan dalam pengertian statistik deskripsi, misalnya berkaitan dengan populasi, ya, kita ambil samplingnya sehubungan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ketika saya mengatakan bahwa jumlah laki-laki adalah misalnya 40%, jumlah perempuan merupakan atau sebesar 60%. Ini kan sebenarnya sudah secara tidak langsung ya saya sudah menarik kesimpulan dengan menyebut nama atau besaran dari sampling yang saya sampaikan tadi. Nah, tipis kemungkinan adanya perbedaan antara inferensial dan statistik deskripsi. Tapi mungkin dalam pengertian begini. Tapi kan itu hanya menggambarkan misalnya tadi
samplingnya laki-laki itu sebesar 40%, samplingnya perempuan sebesar 60%. Mungkin kita tidak secara langsung mengatakan bahwa jumlah perempuan jauh lebih banyak dibanding jumlah laki-laki. Ini kan gambaran dari statistik inferensial. Mungkin seperti itu. Tapi kan secara tidak langsung, ya spontan kita akan menggambarkan bahwa statistik deskripsi juga memiliki kesamaan dengan statistik inferensial. Dalam pengertian kita langsung memahami, langsung menyimpulkan ternyata sampling perempuan jauh lebih besar dibanding sampling laki-laki.